Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 PSAF Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu isu yang masih menjadi perdebatan orang-orang. Sebenarnya, mendonorkan darah bagi orang yang telah divaksin COVID-19 itu berbahaya gak sih? Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 9 PSAF FKUI 2021 yang terdiri dari 12 orang, yaitu Anisha Tasya Rizaldi, Alia Cahyani, Dea Karissa Putri, Deborah Aldrina Ginting Suka, Emilia Devi Fauziah, Harfianti Ramadina Kurniawan, Louis Darwin Susanto, Muhammad Fazlika Khoidir Ali, Nazwa Zuhairah Putri Muhammad Amiruddin, Nibras Ardito Atmo Handi Kusumo, Nicholas Jason Wijaya, dan Tommy Alfi Vibisono. Untuk menemukan jawabannya, mari simak penjelasan berikut ini. COVID-19 adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan dan menyebabkan penyakit respiratori dengan gejala yang mirip dengan flu. Virus corona pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini dinamakan coronavirus atau COVID dikarenakan bentuknya yang mirip seperti mahkota, di mana dalam bahasa Latin adalah corona. Kasus COVID-19 di tanah air pertama kali dikonfirmasikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada 2 Maret 2020. Nah, kasus ini pertama kali terkonfirmasi berada di kota Depok dengan menjangkiti 2 orang. Gejala COVID-19 memang bisa dikatakan mirip dengan gejala flu, seperti demam, batuk kering, nyeri tenggorokan, maupun nyeri kepala. Namun, penyintas COVID-19 juga dapat mengalami gejala lain, seperti sesak nafas, anosmia, diare, hingga ruam pada kulit. Selain itu, orang yang terinfeksi virus ini juga dapat mengalami penurunan kadar oksigen, meskipun tidak mengalami gejala-gejala yang berarti, atau biasanya disebut dengan happy hypoxia. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis varian COVID-19 jenis baru yang masuk ke Indonesia. Varian-varian tersebut meliputi varian Alpha dengan kode B117 asal Inggris, varian Beta dengan kode B1351 asal Afrika Selatan, dan varian Delta dengan kode B16172 asal India. Varian Alpha merupakan varian dengan rate penularan tertinggi dengan nilai 36% sampai dengan 75%. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, vaksin adalah suatu produk biologis yang berisikan antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diubah sedemikian rupa sehingga aman. Dan apabila diberikan kepada seseorang, akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu tanpa ada menyebabkan penerima vaksin mengalami kesakitan. Saat ini ada 3 jenis vaksin COVID-19, yaitu vaksin mRNA yang mengandung material-material genetik dari virus, kemudian vaksin protein subunit yang menggunakan bagian khusus dari protein virus, dan yang terakhir adalah vaksin vektor, yaitu jenis vaksin yang menggunakan hasil modifikasi dari virus non-COVID-19 dengan menggabungkan material virus non-COVID-19 dengan material yang dimiliki oleh virus COVID-19. Jenis vaksin yang saat ini beredar di Indonesia dan dipergunakan dengan banyak adalah buatan Sinopharm dan juga Sinovac yang termasuk dalam jenis vaksin inaktif, serta vaksin produksi AstraZeneca dan juga CanSino yang merupakan jenis vaksin vektor. Vaksin jenis mRNA mengandung material dari virus penyebab COVID-19. Material tersebut akan memberi instruksi kepada sel dalam tubuh untuk membentuk harmless protein. Setelah itu, materi genetik dalam vaksin COVID-19 akan dihancurkan dan merangsang antibodi berupa limfosit T dan limfosit B untuk mengidentifikasi dan mengingat antigen tersebut agar siap menghadapi virus COVID-19 lagi di kemudian hari. Memperoleh vaksin COVID-19 tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga akan berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Apabila dalam satu komunitas, sebagian besar individunya telah menerima vaksin, dan telah terbentuk kekebalan pada masing-masing individu, maka individu yang sudah divaksinasi dapat melindungi individu yang belum divaksinasi dengan memutus mata rantai inang virus. Hal inilah yang kita sebut sebagai herd immunity atau kekebalan komunal. Menerima donor darah dari orang yang telah divaksin tidaklah berbahaya.
Juru bicara vaksinasi COVID-19 telah mengungkapkan bahwa ini merupakan hal yang baik karena dapat diibaratkan sebagai terapi plasma konvalesen yang dapat membantu tubuh dalam membentuk suatu kekebalan terhadap virus COVID-19. Namun, sebelum melakukan donor darah, para pendonor harus mengikuti masa regulasi ataupun masa tunggu sesuai dengan jenis vaksin yang telah ia gunakan. Alasan mengapa pendonor darah perlu mengikuti regulasi deferral periods berdasarkan jenis vaksinnya adalah karena dalam tubuh yang sudah divaksin terdapat beberapa sel tubuh dalam sistem imunitas tubuh yang sedang menjalani mekanismenya. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh Brown J. et al. Tahun 2020, terdapat satuan CD4 positif reaktif terhadap spike glycoprotein of SARS-CoV-2 sebanyak 35% dalam individu dengan kondisi healthy donors, sehingga terdapat beragam faktor mengapa perlu adanya deferral period bagi pendonor darah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis vaksin yang diterima. Dikarenakan setiap jenis vaksin yang didapatkan penerima vaksin itu memberikan mekanisme sistem imun yang berbeda dalam tubuh. Namun, perlu diingat ya teman-teman, tetap ada beberapa pertimbangan yang harus kalian penuhi jika kalian ingin mendonorkan darah. Yaitu, kalian harus sehat baik secara jasmani maupun rohani. Kalian juga harus berusia di antara 17 tahun hingga 65 tahun. Memiliki berat badan minimal 45 kg, memiliki tekanan darah dalam rentang sistol 100 sampai dengan 170, memiliki kadar hemoglobin antara 12,5 gram per sen hingga 17 gram per sen. Dan kalian juga harus memastikan jika waktu terakhir kalian mendonorkan darah sudah lewat dari 12 minggu atau 3 bulan. Serta dalam 1 tahun, kalian hanya bisa mendonorkan darah sebanyak 5 kali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa menerima donor darah dari pendonor yang sudah menerima vaksin COVID-19 tidaklah berbahaya, asalkan tetap mematuhi regulasi-regulasi yang telah ditentukan. Dan untuk teman-teman, mari kita berperan aktif dalam melindungi lingkungan di sekitar kita. Jangan takut untuk divaksin, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan ya.